Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negeri Syam. Syam terkadang disebut juga negara Palestina, Suriah, atau juga Levan, adalah sebuah daerah yang terletak di Laut Mediterania. Di Sungai Efrat sebelah barat, kemudian utara Gunung Arab, dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Negeri Syam merupakan tempat dari agama-agama Kristenan dan Yudaisme, kemudian Islam. Menurut umat Muslim, negeri Syam dianggap sebagai negeri kebaikan. Pada saat ini, negeri Syam merujuk sejumlah negara tempat di Timur Tengah, di antaranya Palestina, Suriah, Lebanon. Sejumlah tempat di negeri ini memakai nama Syam. Busa Asyam adalah kota administrasi Damaskus dan merupakan ibu kota distrik Hauran. Damaskus adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Levan adalah wilayah Mediterranean Timur atau wilayah besar di Asia Barat yang dibatasi oleh Pegunungan Taurus di utara, Gurun Arab di selatan, Laut Mediterranean di barat, dan Pegunungan Zagros di timur. Kemudian negeri yang selanjutnya termasuk adalah negeri Yordania. Suriah merupakan negeri kuno yang sangat kaya akan sejarahnya, dan perjalanannya terbukti dari banyaknya destinasi wisata dan tidak sedikit peninggalan bangunan kuno di segala penjuru negeri ini. Mulai peninggalan zaman Yunani, kemudian zaman Romawi kuno, benteng Bosra, Kekaisaran Bizantium, benteng Aleppo, makam Nabi, makam sahabat Nabi, makam tabi'in dan para tabi'in, para pewaris Nabi, perawi hadis, para pengarang kitab, ribuan masjid kuno dengan menara menjulang yang sangat syarat akan sejarah, hingga zaman Nabi Adam dengan ditandainya makam Habil dan tempat penyembelihannya. Bahkan kota Damaskus, ibu kota Suriah, sering disebut kota tertua di dunia karena tidak pernah terputus dari penghuni meskipun silih bergantinya kebudayaan yang dibawa oleh para penguasa kota tersebut. Menurut legenda, kota yang duduk di saat ini didirikan oleh salah satu cucu Nabi Nuh. Namun bukti sejarah otentik tertua dari pendirian kota Damaskus baru terdapat dalam prasasti Ebra 3000 sebelum Masehi dan prasasti Mesir 1500 sebelum Masehi yang menyebut kota ini sebagai Dimaski. Tak terbayang, ternyata penggemaranku kembali mengudara di negeri yang telah merekam jejak sejarah yang sangat luar biasa. Berpuasa di negeri orang ini banyak sekali perbedaannya dibandingkan negeri sendiri. Mulai perbedaan durasi waktu, cuaca, begitu pula budaya dan nuansanya tak seperti di tanah air. Berbeda dengan tanah air maupun negara-negara di Eropa, apalagi yang berbeda di dekat lingkar kutub utara. Negara-negara Arab kawasan Timur Tengah umumnya memiliki durasi puasa berbeda, kurang lebih 15 sampai 16 jam durasi puasa. Dimulai waktu subuh pukul 3.45 sampai maghrib 17.45 waktu setempat itu. Lebih lama 2 sampai 3 jam dibanding dengan tanah air. Akibat bulan Ramadan jatuh di musim panas, maka durasi berpuasa menjadi lebih panjang. Bahkan di Norwegia dan Inggris puasa akan berdurasi masing-masing 18 dan 19 jam. Aktivitas dan kegiatan terfavorit selama ini di negeri Syam ini selain menghadiri pengajian berpindah-pindah masjid, yaitu tarling atau tarawih keliling di masjid-masjid kuno. Mulanya penasaran dengan bacaan sang imam yang notabene terkenal bacaannya bagus. Tapi tidak tahu mengapa rasanya keheranan dan melek akan masjid sekitar tiba-tiba muncul begitu saja saat memperhatikan bebatuan yang berabad-abad lalu ditumpuk rapi.
Keunikan-keunikan konstruksi masjid tua yang sederhana namun syarat akan historis. Nuansa dinasti Ayyubiyah melekat di dinding-dinding seperti yang dilihat di Masjid Jami Umawi, Rukhinah, Hanabilah, Siraqah, Muhyiddin, Ibnu Arabi, Abdul Ghani, An-Nabulsi, Tawis, dan lain-lain. Puji syukur alhamdulillah akibat rasa heran menjadi sampai saat ini telah berhasil menaklukkan 17 masjid. Dalam sholat tarawih, jemaah diberi kebebasan memilih masjid sesuai dengan pilihannya, karena ada dua pilihan, yaitu sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat dengan durasi waktu yang berbeda-beda, yang dari 1 jam bahkan sampai 2 jam atau bahkan lebih. Sedangkan dalam Al-Quran yang dibaca terkadang menghabiskan setengah juz atau 1 juz dan atau lebih. Selama tarling berjalan, menjumpai tarawih yang terlama di Damaskus, yaitu Masjid Zaid bin Thabit, mulai pukul 21 dan selesai sampai 2:30. Kawasan Rukhiddin terdapat Masjid Halalat berada di dekat Pasar Jamuah. Masjid ini merupakan masjid favorit masyarakat sekitar dan mahasiswa Indonesia. Selalu membeludak di samping dekat dengan tempat tinggal para mahasiswa. Durasi sholat tarawih yang sangat bersahabat menjadi daya tarik tersendiri. Lain dari yang lain, ada hal menarik yang tak bisa luput dari pandangan saya. Terdapat sebagian masjid besar modern yang bersedia menayangkan lembaran demi lembaran surat Al-Quran dari sorotan sinar proyektor atau TV. Masjid Abu Nur dan Masjid Zaid bin Thabit. Untuk masjid yang tidak tersedia, biasanya terpampang mushaf-mushaf Al-Quran berukuran besar. Hal ini tak lain untuk membantu para jamaah ditempatkan di barisan awal. Kemudian donasinya sangat membantu sekali, terlebih terutama jamaah yang tidak menghafal Al-Quran. Merupakan langkah tepat untuk mengurangi rasa kejemuan dan kekurangan konsentrasi dalam menjalankan tarawih khataman Quran yang relatif lama dan capek. Kegiatan-kegiatan di negeri Syam ini pada dasarnya ialah upaya pengalihan terhadap rasa rindu kepada tanah air, guru-guru, orang tua, keponakan. Negeri Syam, tanah yang diberkahi. Bumi Syam adalah negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Secara historis merupakan wilayah kesatuan yang meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Negeri-negeri ini penduduknya memiliki keutamaan. Orang-orang terbaik pada akhir zaman yang tinggal di negeri Syam ini, Allah telah memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW untuk menjaga negeri Syam dan penduduknya. Itulah sebabnya kenapa kita harus peduli dengan negeri Syam. Syam dalam catatan sejarah merupakan tempat tujuan para saudagar untuk berniaga. Termasuk Rasulullah SAW pernah berniaga ke negeri Syam. Kebiasaan orang terdahulu, ketika musim panas mereka pergi ke Syam, dan ketika musim dingin mereka berkunjung ke Yaman. Yang tak boleh dilupakan adalah Masjid Al-Aqsa yang ketika itu berada di negeri Syam, tepatnya di Palestina atau Al-Quds. Disitulah Rasulullah SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 kali semalam. Sebelum kolonialisme penjajahan yang menghancurkan khilafah Islamiyah, Syam menjadi pusat pemerintahan Islam. Karena penjajahan Allah, negeri Syam ini dipangkas, dikotakan menurut kepentingan masing-masing. Syam adalah tempat bersejarah, tempat orang-orang terdahulu melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dan jihad. Itulah sebabnya kenapa umat Islam harus peduli terhadap negeri Syam, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan negeri Yaman kami." Para sahabat berkata juga untuk negeri Najd kami. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulangi doa itu kedua kali. Kemudian para sahabat berkata lagi juga untuk negeri Najd kami. Beliau bersabda, "Di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, sedangkan di sana pula akan muncul tanduk setan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang menjelaskan bumi Syam adalah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu. Bumi ribat sejak pembukaan Islam hingga hari kiamat. Syam merupakan tempat dan pokok iman, juga adalah tempat pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan negeri Syam. Di antaranya keutamaan negeri Syam dalam Islam yang dinaungi oleh sayap malaikat, tempat turunnya Nabi, dan tempat matinya Dajjal. Tak sedikit keutamaan negeri Syam yang telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu sebagai negeri yang dijadikan tempat berlindung dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Di mana letak negeri Syam sekarang? Negeri Syam yang dimaksud dalam Al-Quran kini Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Secara geografis, wilayah ini terletak di pantai timur pada Laut Mediterranean dan dikenal sebagai Levant dalam istilah orang-orang Barat. Mengenai negeri Syam dan beberapa keutamaannya banyak sekali. Negeri Syam telah dihuni sejak zaman prasejarah, bahkan negeri ini pernah menjadi rumah bagi beberapa peradaban kuno seperti Kan'an, Aram, dan kaum Fenisia. Tempat ini juga menjadi bagian dari berbagai kekaisaran besar, termasuk diantaranya Mesir kuno, Romawi, Yunani, Persia, Babilonia, Asyur, dan Bizantium. Negeri Syam merupakan tempat bersatunya tiga agama besar, yakni Islam, Yahudi, Kristen. Tidak hanya menjadi tempat awal pengenalan agama, negeri Syam juga dikenal sebagai tempat pertemuan berbagai budaya dan peradaban. Seperti Damaskus, Amman, Yerusalem, Beirut menjadi pusat kebudayaan, seni, dan perdagangan selama berabad-abad. Pada abad ke-7, Syam ditaklukkan oleh kekhalifahan Rashidin di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Penaklukan ini menandai bahwa dimulainya dominasi Islam di wilayah tersebut hingga saat ini. Keutamaan negeri Syam tak hanya menjadi tempat prasejarah yang penting, ternyata Syam memang memiliki keistimewaan tersendiri dalam sudut pandang agama Islam. Keutamanya satu, negeri berlindung dari fitnah akhir zaman. Keutamaan negeri Syam dalam Islam yang pertama, yakni menjadi tempat berlindung dari berbagai fitnah akhir zaman. Fitnah yang dimaksud yakni tentang Dajjal. Dajjal disebut sebagai pemberian fitnah paling dahsyat yang akan muncul saat akhir zaman nanti. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa salah satu tempat aman dari fitnah Dajjal adalah Syam. Dalam hadis disebutkan, Dajjal akan datang dan menaiki gunung Uhud, kemudian melihat ke arah Madinah dan berkata, "Apakah kalian melihat istana putih itu? Itu adalah Masjid Muhammad." Lalu ia berusaha mendatangi Madinah, namun ia tidak mendapati jalan masuk menuju ke sana, dan Dajjal akan menuju ke negeri Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya di dekat Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem. Hadis riwayat Muslim. Ketika banyak wilayah lain akan dilanda fitnah besar, negeri Syam ini akan menjadi benteng terakhir bagi muslim yang beriman. Kemudian kedua, negeri Syam dinaungi sayap malaikat. Negeri Syam ini akan aman karena dinaungi sayap malaikat yang penuh kasih sayang. Negeri ini akan dilindungi
dari kekafiran. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Bisyaril Jamil At-Tirmidzi, Syam akan terus diberikan keberkahan dan perlindungan oleh malaikat dari bahaya. Kemudian yang ketiga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa negeri Syam adalah wilayah yang diberkahi. Salah satu ayat yang menceritakan keberkahan di wilayah Syam adalah surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri Syam, ke sebuah negeri yang kami memberkahinya untuk sekalian manusia. Masa ada ayat lain yang juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, masih ada ayat lain juga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di tanah ini, terutama di sekitar Masjid Al-Aqsa. Kemudian tentang surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra 1. Kemudian yang keempat, tempat pembela kebenaran berada. Negeri Syam ini merupakan tempat yang menjadi tempat tinggal banyak para nabi dan orang-orang saleh, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, serta banyak nabi lain yang tinggal di negeri ini, menjadi salah satu keutamaan negeri Syam dalam Islam. Para nabi dan orang-orang soleh tersebut merupakan pembela kebenaran. Nabi Muhammad SAW pun juga menyebutkan bahwa di akhir zaman akan negeri Syam bakal menjadi tempat berlindung dari fitnah-fitnah dan tempat berkumpul orang-orang beriman